Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya Selasa 28 Desember 2021. Untuk memulai aktivitas kita di pagi hari yang indah ini, mari kita datang kepada Tuhan meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita sekalian. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan kebenarannya, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini, kami datang kepadamu mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah kami Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, buatlah kami mengerti akan setiap firman-Mu yang kami dengar. Inilah doa kami, terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita di pagi hari yang indah ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Lalu terjagalah Salomo
Ternyata ia bermimpi sekembalinya ke Yerusalem. Berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita ialah hati yang penuh hikmat. Hati memiliki kekuatan besar dalam menghendaki segala sesuatu. Jika keinginan hati tidak dibarengi dengan hikmat, maka segala yang menjadi keinginan akan dipenuhi tanpa pertimbangan baik buruknya pilihan yang diinginkannya. Lalu bagaimana dengan Salomo? Nah, Salomo meminta hikmat dari Allah agar dapat mengelola dan memimpin bangsanya dengan benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Permintaan Salomo menyenangkan hati Tuhan sehingga Tuhan mengabulkan permintaannya hingga pada ditambahkan umur panjang, kekayaan dan kemuliaan. Seperti halnya yang dicari oleh raja-raja bangsa-bangsa. Tuhan menegaskan kepada Salomo bahwa apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Karena memiliki hikmat, maka Salomo mendapat jalan tugas pemerintahan dan memimpin bangsanya dengan adil dan benar. Nah, jemaat Tuhan terkasih, dari aspek kehidupan Salomo kita dapat belajar bahwa hati yang penuh hikmat akan menolong setiap kita menyadari makna dari kehidupan ini. Hidup adalah anugerah yang Tuhan limpahkan sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Hikmat yang dari Tuhan akan menolong kita untuk menggunakan segala yang dimiliki bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, jalanilah hidup ini dengan keyakinan yang besar, bahwa dengan memiliki hikmat dari Tuhan, setiap langkah kehidupan kita akan dilalui dengan berbagai bentuk pengambilan keputusan yang benar, berdasarkan kehendak Tuhan. Tetaplah menjadi pribadi yang berhikmat dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah, yang selalu baik dan selalu memberikan berkat-Nya kepada anak-anak-Nya. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, ajarkan kami untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami, ajarkan kami agar dapat seperti Salomo, yang bisa memilih jalan dengan penuh hikmat. Ya Tuhan, di dalam doa kami ini, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu, terkhususnya jemaat di Tamalan Rea. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu di dalam setiap tanggung jawab mereka. Engkau berikan hikmat untuk memilih, untuk melakukan setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, Engkau jamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan, sehingga dari dalamnya mereka mendapatkan kesembuhan. Yang dalam pergumulan Tuhan, Engkau genggam tangannya Tuhan sehingga bisa melalui setiap pergumulan yang mereka rasakan Tuhan. Yang dalam sukacita, entah itu pertambahan usia ataupun sukacita lainnya, kami datang mengucap syukur atas sukacita yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Setiap kehidupan kami, setiap apapun yang kami jalani, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan menjadi perisai di dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pergilah dan lakukanlah setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saatnya. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.